quite complicated, tapi menurut aku sendiri mungkin karena faktor ekonomi sih. Easy money gitu. Jadi ketika main pertama gitu, kayak dapat gitu barang 500.000 bahkan sejuta gitu, dan kayak ternyata dapat uang tuh gampang, tinggal tap layar aja gitu. Perkenalkan diri, nama aku Aida. Aku lagi ada event, aku SPG dari BBLak sih. Nama Irwan. Halo, perkenalkan nama aku Syahla Salsabila, umur 28 tahun, tinggal di Jaksel, daerah Kalibata, Pancoran. Perkenalkan, nama saya Merina, dari Bogor. Di sini saya mau kerja. Halo, nama aku Fawas Arzaki, biasa dipanggil Arzi sih. Oke, nama aku Tisha, aku sebagai mahasiswa sih. Halo semuanya, nama aku Yuli Stefani, aku adalah siswi dari SMK di Jakarta Timur. Menurut aku kalau masyarakat banyak banget kecanduan judi online, mungkin karena zaman sekarang kan mungkin cari uang susah ya. Mungkin mereka cari yang instan dan banyak juga faktor-faktornya dan pengaruh-pengaruhnya sih. Pengaruhnya salah satunya lingkungan sih, lebih ke lingkungan kayak gitu. Kurang kerjaan. Kalau menurut aku kenapa banyak yang kecanduan judi online, itu biasanya karena banyak yang gabut gitu, kayak di rumah nggak ada kerjaan, lagi bingung mau ngapain, main game bosen, jadi banyak yang coba-coba WD, main kayak cuma 15.000, 20.000, jadi kecanduan sampai gak sadar duit di M-Banking jadinya habis gitu, sampai berjuta-juta. Ya mungkin menurut saya sih mereka karena awalnya penasaran, coba-coba jadinya ketagihan, malah jadi korbannya sekarang. Kalau misalnya kita ngelihat ini ya Mas ya, kondisi demografisnya kita sekarang itu banyaknya itu kita itu di kelas menengah sama di kelas yang miskin gitu loh. Sementara sekarang kondisinya dari beberapa kebetulan aku juga ngeriset soal kondisi masyarakat juga. Nah, daya beli kelas menengah itu sekarang turun gitu. Yang artinya orang-orang yang punya penghasilan di kisaran 500.000 sampai 4 juta itu mereka besar pasak daripada tiang gitu loh, dan ngelihat judi online tuh lebih kayak easy money gitu. Jadi ketika main pertama gitu, kayak dapat gitu barang 500.000 bahkan sejuta gitu, dan kayak ternyata dapat uang tuh gampang, tinggal tap layar aja gitu. Jadi ya mereka akhirnya main lagi gitu. Mungkin itu sih menurut saya sih. Kalau menurut aku sih kenapa banyak masyarakat yang mengikuti judi online, pastinya karena lapangan pekerjaan yang sedikit. Jadi mungkin tapi banyak kebutuhan. Nah, di situ mungkin jadinya banyak yang tertarik untuk judi online karena kan seperti investasi tapi salah gitu sebenarnya judi online gitu. Quite complicated, tapi menurut aku sendiri mungkin karena faktor ekonomi sih. Karena mereka mikirnya kayak dari iklan kan kayak profit menangnya kan kayak banyak banget, ditipunya tuh kayak banyak banget gitu kan. Jadi mereka mikirnya kayak kayaknya gue bisa menang dengan cara gini deh, dengan gampangnya, padahal enggak gitu. Nggak pernah dan nggak mau nyobain. Kalau untuk nyobain, untuk alhamdulillah ya aku nggak pernah ya, dan nggak penasaran juga gitu. Karena namanya judi kan ya, aku nggak tertarik sama sekali untuk nyoba-nyoba begitu. Nyobain pernah? Ya nyesel. Cuma kayak ikut coba-coba sebentar, terus habis itu udah habis juga. Judi online ya, penasaran, cuma mau nyoba nggak ngerti caranya sih. Kayak trust isunya kalau mau transfer ke orang nih yang nggak dikenal nih gitu buat WD, ntar masuk nggak, terus linknya lewat apa gitu, kurang paham sih. Jadi penasaran aja, cuma nggak mau nyobain, takut kecanduan. Kalau aku sih sangat menghindari, jadi nggak pernah mencoba sama sekali. Cuman beberapa dari temen tahu caranya seperti apa, sistemnya seperti apa gitu. Jadi aku udah sangat-sangat menghindari sih. Sama sekali enggak. Sama sekali enggak, karena aku udah tahu di balik program dari judul itu kan possibility untuk menang itu sangat dikit gitu.
Oh, pernah. Jadi saya itu pernah untuk kayak nyobain slot sih. Lebih ke slot, dan slot itu kan game yang benar-benar gambling banget. Benar-benar algoritma yang main di sana, bukan nggak kayak poker yang itu kan tergantung skill kita ya kan, dan kita bisa menang, ada peluang menang lah kalau di poker itu. Tapi kalau misalnya di slot itu benar-benar dipasrahin semua sama algoritma, dan ya saya nyoba untuk have fun aja gitu loh. Memang ya waktu itu uang lagi ada gitu, jadi nggak pakai uang panas juga, nggak pakai uang yang harus kepake juga gitu. Jadi hanya sekedar hiburan aja bagi saya. Pandangan judi online ya, sebenarnya sih kalau untuk sesekali ngilangin rasa gabut itu ya kayak games aja sih ya, setahu aku kan ya. Cuma kalau buat jadi rutinitas sehari wajib harus dimainkan judi online itu kayaknya jadi kecanduan sih, jadi hal yang negatif gitu. Kalau menurut aku pandangan judi online tuh buruk sih, amat sangat buruk. Itu kan namanya judi ya, namanya judi pasti ketagihan, apalagi dia ngerasa menang atau ngerasa mendapatkan banyak hasil dari judi itu. Jadi dia dapat ketagihan sih, jadi dia ketagihan bikin judi online atau melakukan terus menerus kayak gitu. Kalau misalnya buat saya sih hiburan. Cuma kalau misalnya buat beberapa kalangan yang saya kenal bikin candu, Pak. Karena ada yang mereka kejar di situ. Kalau saya kan cuma ya udah sekedar have fun. Nggak ada yang saya kejar. Nah, beberapa kalangan ada yang sumber penghasilannya emang dari situ, yang nggak bekerja. Ya menurut saya sih kayaknya awalnya tuh gara-gara hiburan mungkin. Jadinya ketagihan, gara-gara mereka awalnya menang mungkin jadinya ketagihan, jadinya malah jadi korban. Tergantung mas. Bagi orang yang punya uang itu hiburan. Kenapa? Karena bagi orang yang punya uang tuh ya udah kita ngeluarin uang, menang dapat lebih banyak, kalah ya udah. Gitu loh. Nggak ada masalah di sana. Karena toh kita main juga kan pasti ngeluarin uang kan. Misal kita ke tempat rekreasi pun kita bayar tiket masuk gitu loh. Ya anggapannya kita dapat nuker fun itu dengan deposit gitu. Tapi bagi orang yang ketagihan itu, ya mereka punya kerangka berpikir yang menurut saya itu, oh gue bisa nih kaya dari sini gitu loh. Cuma dari tap-tap layar aja. Gitu. Ya sederhananya kayak gitu aja sih mas. Kira-kira kayak gitu sih. Oke. Kalau dari cerita teman-teman yang aku lihat juga itu bukan sekedar hiburan sih, tapi jadi ketagihan sebenarnya. Dari sikap buruknya itu jadi ketagihan gitu. Senang-senangnya karena kadang dapat besar, kadang dapat kecil, itu kan jadi kecewa, kadang nggak senang-senang lagi gitu. Jadi lebih banyak hal buruknya sih. Dua-duanya sih. Hiburan mungkin ada yang iseng-iseng gitu kan, cuma lama-lama kecanduan kayak gitu. Banyak. Pengaruh di gimana ya tuh? Pasti, karena yang namanya iklan itu pasti ada target audiensnya, ada teknik marketingnya kayak gitu-gitu yang bikin menarik perhatian kayak gitu. Menurut saya sih lumayan berpengaruh Pak, karena yang bikin iklan di sosial media itu mereka kreatif Pak. Kadang mereka pakai embel-embel, bahkan keagamaan gitu Pak. Ramadan dipakai embel-embel untuk mempromosikan judi online Pak. Nggak baik. Kalau aku pernah sih ya lihat iklan-iklan judi online kayak gitu, apalagi di sosial media atau di platform lainnya. Kalau menurut aku sih itu wajib banget dibasmi ya, apalagi dihempas ya. Apalagi kalau misalkan iklan itu tuh timbulnya atau dilihat sama orang-orang kayak baru 17 tahun ke atas atau remaja-remaja, jadi dia menimbulkan faktor nyoba kayak gitu kan. Terus jadi bikin penasaran gitu kan. Apalagi kan kalau misalkan iklan kayak gitu pasti dia menarik perhatian kayak gitu. Pernah, banyak. Berpengaruh banget itu, karena mudah diakses kan. Di internet sih, kebanyakan waktu selancar di browser
misal lagi nyari jurnal atau apa, itu banyak muncul iklan-iklan judi-judi online gitu loh. Bahkan beberapa temen yang punya mungkin ibaratnya kayak laman meme gitu, kayak akun-akun shitpost, mereka juga sempat ditawarin untuk ngiklanin kayak gitu juga gitu. Memang ada ininya pihaknya yang menawarkan juga. Tapi lebih banyaknya sih ngelihat iklan judi itu di klik pop up aja kira-kira. Pengaruh atau enggaknya sih lebih ke nyebelin ya Mas ya, kalau misalnya untuk pengalaman berselancar di internet. Iklan pop up yang kita kita mau mencet link gitu loh, terus tiba-tiba diarahin ke situs judi, itu nyebelin sih bagi saya. Cuma bagi sebagian orang, aku nggak ngerti menariknya sebelah mana gitu loh. Tapi buatku sendiri itu nyebelin. Kalau aku sendiri sih belum pernah lihat dari yang sosial media, cuman tahu aja aplikasi. Pasti ngaruh, karena aku banyak lihat iklan itu dari web yang secara tidak sengaja kalau kita klik linknya itu langsung ke web judi online-nya gitu. Dan itu salah satu yang bikin orang mungkin tertarik dan jadi pengen coba. Itu salah satu yang bikin orang menarik sih, kayak jadinya pengen coba-coba udah masuk ke webnya gitu. Itu salah satu menurut aku gitu. Teman saya sendiri langsung ada Pak. Jadi ini saya kasih tahu. Jadi dia anggap aja si A ya. Si A ini ada sampai pakai uang saya, bahkan sampai pinjaman online saya karena kredit skor dia udah buruk buat bayar utang dia Pak dari judi online itu. Jadi dia main judi, habis gali lubang tutup lubang ke saya Pak. Pernah banget, banyak banget lingkungan aku, di sekitar lingkungan aku, dia benar-benar menghabiskan sih, entah itu menghabiskan harta atau menghabiskan apapun yang dia punya sih, termasuk aset-aset. Karena judi itu menurut aku benar-benar merusak segalanya sih. Iya. Pernah, sampai bahkan saudara saya sendiri aja sampai jual kendaraannya, jual aset-asetnya, sampai sekarang nggak kerja juga gara-gara judi online. Kebetulan teman saya ada yang singkat ceritanya akhirnya kelilit hutang karena ya itu untuk judi online gitu loh. Jadi dia itu niatnya sih ngambil pinjaman online untuk usahanya dia gitu. Dia punya usaha warung awalnya. Tapi terus kemudian modalnya justru malah dipakai untuk judi, karena awalnya dia itu dapat menang sekitar 6 juta, aku lupa sekian. Ya itu lumayan banyak gitu loh, dan dia kayak pengen lagi gitu. Itu kebetulan teman saya, dan alhamdulillahnya sekarang udah membaik keadaannya. Udah kerja lagi. Itu aja sih Mas. Kalau untuk yang sampai rugi banget, aku alhamdulillah belum pernah mendengar. Cuman aku tahu dari teman-teman aja gitu, dan dari teman-teman juga udah sadar sebelum akhirnya rugi banget gitu. Jadi aku taunya sekadar rugi, tapi aku nggak tahu kalau yang sampai mungkin ada yang kena di penjara. Untuk yang pembuat website sendiri aku belum tahu sih Kak. Sering. Paling kayak beberapa ada di sosmed, beberapa ada di live aku, kayak mereka kesulitan uang karena ya harus bayar utang kan, gitu, sampai pinjol ke sana sini, kayak wow, ya salah lu sendiri sih gitu. Seperti itu. Setuju banget sih, karena udah banyak banget korbannya ya. Apalagi di remaja-remaja kayak kita sekarang gitu kan. Bukan remaja aja sih, termasuk kayak maksudnya orang-orang dewasa pun bahkan udah banyak banget yang kena gitu kan. Dan udah banyak banget yang benar-benar sampai mungkin maafnya sampai gila mungkin ya kayak gitu. Aku sih setuju banget kalau misalkan pemerintah sih up yang kayak gini ya. Dinaikin lagi gitu, lebih ditingkatkan lagi kualitas buat judi online tidak ada dimanapun gitu. Untuk para pelaku sih sebaiknya di kesadaran diri sendiri aja Pak. Menurut saya yang perlu hukuman berat ya bandar-bandarnya sih Pak. Setuju banget sih, tapi kayaknya bukan para pelaku judi online-nya, kayaknya yang punya websitenya mungkin ya, atau atasan-atasannya yang harusnya dihukum.
saya lebih setuju untuk pemerintah itu mengalokasikan tentang judi-judi ini dalam satu distrik. Ya, jadi kayak satu distrik ini sebagai arena hiburan gitu loh, dan nggak sembarangan orang yang bisa masuk gitu loh. Seenggaknya punya ketentuan di mana kamu itu punya ambang batas saldo yang santai gitu loh, supaya yang jangan ada orang miskin yang ikutan main judi gitu loh. Bahkan judi online, entah judi online ataupun offline ya. Lalu kemudian untuk rehabilitasi orang-orang yang udah terlanjur kecanduan ya, mungkin beberapa pihak itu bisa menyediakan layanan konseling aja. Itu baik bisa diakses secara hotline dan juga mungkin bisa didatengin pusat rehabilitasinya di kantornya gitu. Mungkin lebih banyak disediakan aja sih Mas. Paling itu sih. Oh, oke. Kalau menurut aku lebih baik diberhentikan langsung di choice yang pertama, pilihan yang pertama. Karena kalau untuk rehabilitasi mungkin bisa terulang lagi walaupun sudah rehab, cuman lebih baik diberhentikan langsung karena secara tidak sadar mungkin sebuah kesenangan, tapi sebenarnya orang-orang yang ikut judi online ini mungkin sedang mencari pekerjaan atau sedang ada masalah mental, akhirnya nggak sengaja mungkin ke aplikasi yang tadinya bukan aplikasi judi online tapi malah kena klik judi online, jadinya tertarik gitu. Menurut aku lebih baik di stop sih karena sebelum terlambat. Dua-duanya sih, biar apa ya, gak semua hukuman itu harus langsung di end gitu aja, tapi kenapa kita nggak ngasih chance kedua lagi untuk dia lebih better kayak gitu. Kecuali kalau emang udah parah banget, yang mending di end aja. Untuk pihak yang bertanggung jawab, sebenarnya nggak ada yang harus ditanggung jawabin sih, karena itu pilihan dia sendiri ya. Ya gitu kan, itu kan pilihan dia sendiri. Udah tahu yang namanya judi online sih, yang namanya judi, kita kalau misalkan kalah mau nyalahkan siapa, dan kalau misalkan udah habis harta dan lain kita mau nyalahkan siapa, ya balik lagi ke diri sendiri. Seperti itu sih. Ya supaya mereka ada kegiatan Mbak, karena dengan adanya pusat rehab kan mereka ada kegiatan, ada yang mereka kerjakan gitu. Nggak cuma pelototin isi rekening mereka yang kira-kira segini bisa jadi berapa kalau dijudikan. Bagus sih, itu malah justru lebih bagus karena kan bisa menekan jumlah korbannya juga, jadi bisa bikin mereka berhenti melakukan judi online. Pihak mana yang lebih bertanggung jawab ya? Kalau ini saya jujur aja berat untuk nentuin salah siapanya juga gitu ya. Karena di masyarakatnya juga mau dibilang salah ya, mental orang butuh uang gitu. Tapi ya lagi-lagi kadang-kadang pemerintahnya juga bikin kebijakan yang sarain gitu. Jadi ya salah siapa serba salah juga. Aku nggak tahu sih harus menyalahkan siapa sebenarnya, karena yang terlibat semuanya salah. Yang bermain salah, yang membuat websitenya juga salah. Kita yang tidak mengingatkan pun juga salah gitu. Jadi menurut aku semuanya salah sih di lingkungan judi online ini gitu. Cuman akan lebih baik kalau kita yang sadar kalau judi online itu kurang baik, lebih baik kita ngasih tahu ke temen. Jadi menurut aku semuanya salah. Cuman akan lebih baik kita yang tahu itu salah, ngasih tahu yang udah ketagihan gitu sih. Wow, susah nih. Dari aku sendiri sih mungkin dua-duanya sih, dari dari judulnya sendiri sama orang yang tertipu gitu. Karena ya udah tahu nih judi online kayak gini, masa iya sih lu masih mau main gitu, kan agak gimana ya kayak gitu. Kalau ingin hal yang ingin disampaikan, sebenarnya dia kan udah mempunyai hukuman tersendiri ya, udah mempromosikan judi online. Kalau untuk aku sih jangan deh, karena walaupun udah gak mereka iklankan, judi online tuh udah marak banget gitu loh. Dia mengiklan judi online tuh udah marak banget, dan dia pun nanti kena imbasnya kayak gitu. Contohnya kan udah banyak banget tuh selebgram yang udah ini kan. Menurut aku sih jangan deh, kasihan untuk remaja-remaja yang belum tahu apa itu judi online ya, walaupun kebanyakan udah tahu kayak gitu. Itu aja sih. Ya kalau bisa sih dipikir lagi, itu kan nggak baik ya. Jadi ya gimana ya? Ya kalau bisa sih jangan mau ambil
ya jangan dipromosiin lah. Oh, aku baru tahu sih sebenarnya ternyata ada influencer yang mempromosikan judi online itu. Cuman pesan aku lebih baik tidak mempromosikan hal tersebut karena yang kita tahu judi online ini banyak buruknya gitu, dan banyak orang yang jadi ketagihan, tapi banyak yang tergantung ketagihan tapi jadi buruk, banyak yang tersesat juga, mentalnya juga jadi down, yang tadinya mungkin stresnya sedikit tapi jadi banyak gitu gara-gara judi online itu, banyak yang rugi. Terus kalau menurut aku lebih baik cari promosi yang lebih bijak lagi, jangan sampai yang itu. Itu sih Kak. Apa ya, gue lagi kan mungkin aku tahu bayarannya mungkin cukup pricey gitu, tapi jangan goblok-goblok banget lah kayak gitu. Maaf, lulus sensor. Oke. Ya intinya stop aja sih deh, itu aja. Mungkin yang kemarin saya pernah dengar sampai lari ke Kamboja atau gimana gitu. Mungkin kalau misalnya mau berbisnis yang serupa, lebih baik jangan dulu di Indonesia gitu, karena masyarakatnya nggak siap, bukan masyarakat kayak di Singapura. Dan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab juga tolong untuk tidak menggunakan atas nama artis dan influencer kemudian pakai deepfake juga, kan ada banyak tuh yang kayak gitu untuk bikin iklan gitu. Dan bagi influencer yang udah terlanjur mempromosikan, ya mohon dihentikan aja sih di Indonesia gitu. Silakan promosiin di luar aja gitu yang lain.